oke, kita mulai perbincangan kita di talk show Solusi SDM. Saya Aldi Susanto kembali bersama Anda, sahabat Merkuri. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua dan senang bisa kembali menemani Anda di talk show Solusi SDM. MSC masih mohon izin untuk kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga teman-teman hari ini percayakan ke saya saja untuk membersamai narasumber yang sudah hadir di studio juga. Beliau adalah Samuel Bagus Raharjo, koreksi nama kalau saya salah Mas Samuel. Benar Pak. Ya, Manager Human Resources dan GE, General Affairs, PT SKA Group. Selamat datang di studio, apa kabar, sehat? Puji Tuhan, sehat Pak Aldi. Ya, Mas Samuel senang bisa hadir dan kita kenalan dulu sama PT SKA Group. Mungkin bisa secara singkat produk knowledge-nya seperti apa, company profile-nya seperti apa, silakan. Oke, terima kasih Pak Aldi sebelumnya. Jadi PT SKA Group itu singkatan dari sumber karunia alami. Jadi itu manufaktur di bidang agriculture Pak. Jadi produknya itu benih jagung. Ya. Jadi kami PMA dari India ya. Dan 98% untuk produk yang kami hasilkan itu kami ekspor ke luar negeri. Jadi untuk pasar lokal itu cuma 2%. Jadi masih perusahaan baru Pak, baru 1 tahun. Domisilinya di Mojosari, Jawa Timur. Ya. Apa produksinya? Apa? Benih jagung. Benih jagung. Benih jagung ya. Kami B2B Pak, dari bisnis to bisnis. Produk kami itu masih setengah jadi. Jadi nanti kami kirim ke pabrik lain itu diproses lagi. Jadi bukan finish good, jadi masih setengah. Oh, bukan finish good. Ya, jadi setengah itu. Jadi mungkin ini menarik ya. Boleh ceritakan prosesnya apa yang dikerjakan oleh PT SKA? Apa Mas Samuel? Dari benih jagung itu nanti kami proses menjadi tepung Pak. Tepung jagung ya, itu yang kami kirim ke customer. Jadi di customer itu nanti tepung itu kan diolah lagi jadi apa itu sih. Makanya kami bukan finish good dan kami brandnya itu menyesuaikan dengan si customer. Makanya kami sebutnya OEM. Jadi kami tidak memberikan brand. Yang memberikan brand itu dari si customer itu. Ya, karena apa namanya? Jadi bayangan saya tadi itu produknya itu benih bukan ya? Bukan. Tepung ya. Tepung. Oke. Benih itu kami olah. Jadi kami ngambil jagung-jagung dari petani sekitaran Mojosari, Malang, itu kami ambil, terus kami olah, nanti produk end kami itu ditepung. Ya. Sementara ini SKA hanya mengambil produk dari petani atau punya kebun sendiri juga, kebun jagung sendiri? Belum, masih dari petani Pak. Dari planningnya petani, ya? Nanti untuk next kami akan ada planting sendiri untuk kebun itu. Ya, dalam setahun bisnis so far so good Mas? Atau sama seperti sektor yang lain? Untuk saat ini sedang tidak baik-baik saja Pak. Jadi ya lumayan tough lah untuk saat ini kondisi dunia usaha. Berapa orang karyawan yang sudah ada di SKA? Karyawan kami masih 250 Pak. 250 ya. Jadi kami masih banyak commissioning sekarang. Commissioning mesin. Jadi masih trial. Semua kegiatan ada di Mojosari. Ya. Kantor di sana, pemasaran juga di sana. Ya. Jadi masih di Mojosari semua. Ya, oke. Sukses selalu untuk karunia SKA. Sumber karunia alami. Sumber karunia alami yang produknya adalah tepung jagung. Tepung jagung. Oke. Baik. Hari ini kita tidak ngobrol tentang tepung, tapi ngobrol tentang satu hal yang menjadi spesialisasi dari narasumber juga, Mas Samuel juga, yaitu hubungan industrial. Jadi intinya kan bagaimana kemudian menciptakan hubungan industrial yang harmonis lah ya. Tema kita kurang lebihnya itu, dan ketika bicara soal hubungan industrial itu ada pengusaha, ada karyawan atau SDM, dan di sisi yang lain perkembangannya sekarang itu ada serikat pekerja.
Tiga hal ini yang kemudian bagaimana harus mencari titik temu terbaik supaya tidak terjadi hal-hal yang ya mungkin aksi unjuk rasa atau kemudian gugat menggugat dan lain sebagainya begitu ya. Kalau kita bicara soal peran masing-masing dari serikat pekerja, dari pengusaha, dari SDM sendiri dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat itu harusnya menurut jenengan seperti apa, Mas Samuel? Kalau menurut saya ya, untuk serikat pekerja, Pak, serikat pekerja itu kan organisasi yang mewakili anggotanya. Anggotanya itu ya pekerja atau karyawan di suatu perusahaan. Kalau di tingkat perusahaan itu namanya PUK. Jadi pengurus unit kerja. Itu serikat pekerja yang ada di tingkat perusahaan. Itu pengurus unit kerja, terus di atasnya itu ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Terus atasnya lagi ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Itu strukturnya serikat pekerja, Pak. Jadi kalau serikat pekerja itu perannya yang pasti mereka akan memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serikat pekerja sesuai dengan asas kepatutan. Asas kepatutan itu maksudnya ya mereka ya yang harus diminta itu hal-hal yang memang patut. Jadi jangan sampai meminta hal-hal yang tidak patut. Ya artinya jangan mengada-ada. Kalau misalnya payung hukumnya ada, aturannya ada, ya bersandarlah pada aturan itu. Gitu ya kira-kira ya. Itu dari serikat pekerjanya seperti itu ya. Terus yang kedua, mereka bisa memberikan saran atau masukan atau insight kepada pengusaha terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dirilis oleh pengusaha yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Biasanya itu kalau saya, Pak, ya, itu kami sebelum merilis kebijakan itu kami mengundang serikat pekerja, perwakilan serikat pekerja untuk sosialisasi dulu. Jadi bukan berarti kami meminta persetujuan. Jadi kami intinya mereka itu supaya tahu dulu daripada yang lain. Kalau mereka tahu dulu kan ketika ya si karyawan atau anggotanya tanya, mereka at least bisa menjawab kan. Yaitu mereka ya dalam tanda kutip biar ada muka gitulah di anggotanya. Di anggota. Jadi kami undang dulu untuk kami sosialisasi, kami informasikan ini nanti ada kebijakan seperti ini. Jadi poinnya kebijakan itu tidak melanggar regulasi kan gitu. Jadi setelah kami sosialisasikan baru kami rilis. Terus selanjutnya jadi peran dari serikat pekerja itu mereka ya menjaga agar aspirasi anggotanya itu bisa disampaikan dengan cara yang konstruktif. Jadi cara konstruktif itu cara yang tidak ngawur ya. Jadi cara konstruktif itu mereka bisa ya melalui forum formal. Jadi tidak cara-cara yang destruktif. Jadi cara-cara yang ngawur. Nah itu perannya. Jadi intinya ketika mereka menyampaikan ya mereka harus menyampaikan dengan cara-cara yang saya ngomong tadi patut tadi. Jangan sampai mereka dengan cara-cara yang ngawur. Terus ya yang terakhir ini mereka jangan sampai menggunakan prinsip pokoknya. Nah itu kan yang penting, Pak, ya. Betul. Pokoknya ini ya. Betul itu kan yang susah kalau menang sendiri ya. Kalau pakai prinsip pokoknya itu. Itu sih kalau dari saya untuk peran serikat pekerja. Kalau peran pengusaha atau manajemen itu yang pertama harus comply terhadap regulasi. Artinya pengusaha itu harus patuh terhadap regulasi pemerintah yang berlaku. Nah, itu harus comply. Terus bisa ada menyediakan ruang dialog
untuk serikat pekerja atau pekerja. Ya. Kalau saya biasanya di tempat kerja itu saya buat ada namanya forum LKS Bipartit, Pak. Jadi LKS Bipartit itu lembaga kerjasama bipartit. Bipartit, ya. dua pihak ya, pengusaha dan buruh, karyawan pekerja. dan pekerja. Jadi anggotanya itu ada perwakilan pengusaha, ada juga perwakilan dari pekerja. Yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja. Itu kami ada meeting rutin, biasanya tiap maksimal 2 bulan sekali. Jadi di situ kami diskusi, kami menyampaikan kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi tidak hanya dari pihak pekerja saja menyampaikan, dari kami pun dari pihak pengusaha juga bisa menyampaikan di situ. Ini loh anggotamu, ini anggotamu, ini anggotamu ini. Jadi kami ada diskusi 2 arah di forum itu. Ada nggak ada masalah dalam tanda petik? Ada nggak ada masalah? Pertemuan itu rutin ya? Rutin. Tiap 2 bulan sekali, oke. Jadi kami ketemuan itu tidak hanya pas ada masalah. Prinsip saya gitu sih, Pak. Ketika kami lebih sering ketemuan kan lebih enak. Lebih enak kan daripada kita masalah baru ketemukan, itu lebih susah, Pak, nanti untuk problem solvingnya. Jadi ketika ada masalah kecil ya sudah kita selesaikan biar tidak sampai besar dan tidak sampai melibatkan pihak eksternal. Kalau bisa masalah itu ya kita selesaikan secara bipartit itu. Jadi di internal kami. Terus yang pasti ya pengusaha itu menciptakan iklim kerja yang sehat, kompetitif dan objektif. Itu peran dari pengusaha. Dan juga yang lebih penting ini memastikan keberlanjutan usaha, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Jadi supaya perusahaan itu bisa sustain, bisa tetap beroperasi. Itu yang paling penting sih untuk peran pengusaha. Terus untuk yang peran SDM atau HR, human resource itu yang pasti bisa menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha dengan pekerja. Jembatan maksudnya memang SDM atau HR ini kan karyawan. Kita kan bajunya baju karyawan, Pak. Tapi kan kita tidak mungkin juga 100% kaki itu di karyawan. Karena kita kan juga merupakan perwakilan dari manajemen. Jadi kita itu harus bisa ada 2 kaki, 1 kaki di karyawan, 1 kaki di manajemen. Jadi itu yang harus kita pegang prinsip di situ. Meskipun yang membayar kita manajemen ya atau pengusaha, tapi kita tidak bisa 100% duduk di porsinya pengusaha atau manajemen. Pasti nanti ketika ada diskusi itu tidak akan ketemu. Karena kita mindset pengusaha, akhirnya tidak ada ketemu. Oh ini win-win solusinya seperti apa, itu nanti susah kalau mindset kita full 100% di sisi pengusaha. Jadi harus bisa di tengah-tengah. Terus juga harus bisa menjadi mediator, Pak. Mediator itu maksudnya ketika ada problem dari pekerja maupun dari pengusaha, kita itu bisa memediatori, jembatan mediator tadi. Menjadi penengah lah ya. Apa maunya gitu. Oke. Nah, yang menarik juga itu kan sekarang ini diakui atau tidak, yang namanya konflik industrial itu masih cukup banyak terjadi ya di mana-mana begitu, apalagi ketika bisnis sedang dalam kondisi yang dalam tanda petik tidak baik-baik saja. Nah, tentu ini berdampak pada produktivitas, benar ya? Nah, kenapa sih sebenarnya masih sering terjadi konflik-konflik industrial seperti ini kalau menurut pandangan Mas Samuel? Kalau menurut saya terjadinya konflik ya, itu yang pertama pasti komunikasi antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja itu tidak baik. Dalam hal ini komunikasinya buruk lah intinya. Jadi entah itu ada saling tidak percaya antara pengusaha dengan pekerja, sebaliknya dari pekerja ke pengusaha juga tidak percaya. Akhirnya ya ketidakpercayaan itu menimbulkan ya
ini komunikasi yang buruk. Jadi Iya. ketika ada masalah itu pekerja selalu membesar-besarkan. Begitupun juga manajemen ketika ada masalah ya selalu membesar-besarkan. Jadi tidak mencari apa sih yang kita harus selesaikan. Jadi selalu membesar-besarkan dan malah bisa melibatkan pihak eksternal nanti. Ikut di situ. Iya. Terus yang kedua mungkin ya pengusaha ini masih belum patuh terhadap regulasi. Itu juga bisa menyebabkan konflik industrial. Ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan, Mas Samuel. Kita break dulu untuk ke pesan-pesan ya. Ya, baik, Pak. Sambil saya juga mengundang sahabat-sahabat Mercury, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing atau ya lebih tepatnya sharing lah ya, kalau Anda punya pengalaman bagaimana mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di tempat Anda, tentunya sangat diharapkan sharing dari Anda. Di 0315620096 bisa, 5679696 oke, atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya masih menemani Mas Samuel dari PT SKA Group ya. Beliau adalah Human Resources dan General Affairs PT SKA Group. SKA itu sekali lagi adalah produsen tepung jagung. SKA singkatan dari Sumber Karunia Alami. Karunia Alami ya. Oke, dan kita sedang membahas bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis. Dalam upaya untuk membangun itu seringkali ya tidak semua bisa berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ya, benar Pak. Ya, namanya konflik industrial itu sesuatu yang boleh saja terjadi, itu bukan haram untuk terjadi, tetapi tentu ketika konteksnya adalah negosiasi hubungan industrial, harapannya itu adalah win-win solution. Ya. Apa yang dimaksud dengan win-win solution ini, Mas? Jadi win-win solution itu intinya kesepakatan itu yang ditentukan. Jadi intinya kesepakatan yang dihasilkan itu bisa diterima oleh para pihak. Jadi bukan siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Jadi intinya kesepakatan itu bisa diterima oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Dan kesepakatan itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah untuk saat ini saja. Jadi ya kesepakatan itu bisa dipakai untuk sampai jangka panjang. Jadi ketika ada problem yang sama, itu tidak perlu kita berunding lagi. Jadi kita kan sudah ada evidence-nya. Jadi pakai itu aja cukup. Jadi bisa dipakai untuk masa waktu yang lama kesepakatan itu. Terus ya meskipun memang bicara win-win solution itu tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Ya, win-win solution itu pengalaman saya yang pasti ada forum setengah kamar Pak, kami nyebutnya. Forum setengah kamar itu ketika kami berunding, kan yang pertama itu ada pengusaha, ada pekerja itu dalam satu forum. Nah setengah kamar itu kami sendiri-sendiri. Jadi kami manggil pengusaha dulu. Setelah pengusaha selesai baru pekerja. Ini konteksnya masih bipartit ya? Ya, masih bipartit. Jadi itu kami namanya forum setengah kamar. Forum setengah kamar. Ya. Barangkali bisa dimaknai juga itu adalah salah satu peran dari HR. untuk mengatasi konflik industrial. Selain itu apa lagi Mas? Kalau kita bicara soal peran HR sebagai mediator dalam mengelola dinamika itu, karena kan di satu sisi ada manajemen, di sisi yang lain ada serikat pekerja, ada buruh gitu ya. Nah, peran-peran HR yang lain menurut Mas Samuel apa yang harus diperhatikan? Jadi HR itu harus bisa ini Pak, menyediakan data yang objektif. Ya. Ketika kita bertemu, itu kan kalau dulu ketika saya awal-awal kerja itu kami data itu nomor sekian. Yang penting kami itu meyakinkan dulu.
karena sekarang zaman mungkin sudah berubah dan teman-teman serikat pekerja itu sekarang pinter-pinter Pak. Gitu ya. Pinter-pinter sekarang. Ya, Jadi mereka sudah tidak bisa kita dalam tanda kutip kita kibulin, itu tidak bisa. Mereka itu pinter-pinter. Sudah banyak mereka juga yang sudah S1 juga. Jadi kita intinya kita ngomong itu ada datanya. Itu baru mereka percaya. Ya. Jadi kita yang pasti kita harus bisa menyajikan data yang akurat, data yang objektif. Terus ya kita speak by data lah intinya gitu. Kita ngomong berdasarkan data, jadi tidak gontok-gontokan. Ya. Jadi kita ngomong data, ini loh datanya ini. Misal kita terkait upah gitu ya, kita cari win-win solusinya. Upah itu katakanlah dari pemerintah naiknya 100.000, terus pekerja minta 500. Pasti kan pekerja minta lebih tinggi Pak. Betul. Karena minta kan, namanya minta kan. Iya. Yang pasti tidak mungkin minta lebih rendah kan. Iya, Minta itu kan hukum alamnya kan pasti lebih tinggi. Betul. Nah, dari pengusaha otomatis kan kalau bisa ya minimal sama kan, sama dengan pemerintah. Jadi intinya sama kan, kita tidak melanggar regulasi. Ketentuan. Ya intinya kita sudah mengikuti normatif. Ya, tadi dari serikat kan tidak bisa Pak, harus sama pemerintah kan kita ya tidak ada perubahan apa-apa di kesejahteraan kan selalu gitu yang diomongan dari pekerja itu. Ya wes akhirnya kita komunikasi, yaitu win-win solusinya kita kasih jalan tengah. Nah itu nambah 150 atau 200. Nah, itu win-win solusinya di situ. Ya, oke. Itu yang kalau kita bicara soal peran HR gitu ya, sebagai mediator. Nah, persoalannya adalah kita teman-teman HR juga barangkali merasakan, dan Mas Samuel juga, tantangan ketika harus mengimplementasikan peraturan ketenagakerjaan supaya memenuhi asas keadilan bagi semua pihak. Ya. Apa aja tantangan terbesarnya? Jadi tantangan itu terkait implementasi peraturan ketenagakerjaan, Pak ya. Itu yang pasti pertama kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Jadi seringkali itu ketika ada regulasi baru, itu dari pemerintah kan seyogyanya ada sosialisasi terlebih dahulu baru diterapkan. Nah selama ini kan kebanyakan ya sudah diterapkan tanpa ada sosialisasi. Sehingga itu menyebabkan masing-masing pihak kan bisa menginterpretasikan sesuai dengan penafsiran sendiri-sendiri, betul, Pak. Namanya regulasi kan kita baca, itu kan penafsiran antara saya dengan Pak Aldi kan bisa beda, Pak. Iya. Karena kadang-kadang di regulasi itu juga di belakangnya itu kan penjelasan cukup jelas itu kan akhirnya kita menginterpretasikan ya sesuai dengan penafsiran masing-masing. Itu nggak salah. Iya. Nah itu yang harus dari pemerintah itu seyogyanya ya ada sosialisasi terlebih dahulu supaya pihak pengusaha atau pihak pekerja itu paham. Intinya regulasi itu seperti apa sih. Terus menurut saya yang terbesar itu mungkin biasanya karena ada kesenjangan antara regulasi pemerintah terus dengan kondisi perusahaan dan ekspektasi pekerja. Itu biasanya muncul tantangannya itu, Pak. Jadi kepentingan para pihak ini sering bertabrakan, jadi tabrakan gitulah. Jadi namanya pengusaha kan pasti fokus pada ya laba atau keuntungan. Terus dari pekerja kan fokus pada hak kesejahteraan. Ya ini memang dua hal yang bukan tidak mungkin ya, mungkin sih, tapi sangat sulit untuk bisa ditemukan jalan tengahnya begitu ya. Faktanya kan seperti itu ya. Karena yang namanya tuntutan sama seperti yang Mas Samuel bilang tadi, yang namanya orang minta itu kan kalau bisa yang paling banyak. Iya, namanya minta kan tidak salah, Pak. Sebanyak-banyaknya namanya saya minta kok. Iya. Sementara pengusaha di sisi yang lain juga namanya pengusaha itu kan pengen untungnya besar gitu ya. Itu kalau bisa ngasihnya jangan banyak-banyak. Itu hal yang wajar memang, Pak. Iya.
Dan dalam situasi seperti ini lagi-lagi strategi komunikasi itu penting ya. Komunikasi intinya. Ya, sekali lagi tadi sudah di-spill sih apa Mas yang harus diperhatikan ketika yang memang harus dikedepankan agar hubungan industrial itu harmonis kan komunikasi ya. Komunikasi. Poinnya di komunikasi sih. Seperti apa yang mungkin bisa disampaikan lagi untuk sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin tadi sempat tertinggal itu soal komunikasi yang efektif itu seperti apa? Jadi komunikasinya itu yang pasti kita dengan pekerja itu selalu rutin, komunikasi rutin. Jadi ketika rutin, ya. Kita ada masalah itu enggak bingung. Jangan sampai kita ada masalah baru berkomunikasi. Itu nanti justru yang menyulitkan kedua belah pihak. Ya. Intinya kita rutin ketemu, terus kita membuat forum komunikasi. Ya, kalau dengan disebut tadi apa LKS bipartit. Ya, lembaga kerjasama bipartit. Jadi itu ada unsur pengusaha, anggotanya ada unsur juga pekerja di situ. Jadi kami rutin biasanya ketemuan itu maksimal 2 bulan sekali. Minimal 2 bulan sekali. Jadi di situ kita ada ya diskusi. Jadi tidak hanya dari pekerja yang menyampaikan unek-unek, pengusaha pun juga bisa menyampaikan unek-unek ke pekerja di forum itu. Jadi kita komunikasi 2 arah di forum itu. Terus bisa juga ini implementasi saya. Waktu itu saya juga membuat ada semacam kotak saran. Kotak saran itu jadi pekerja itu nulis di kertas tidak ada namanya. Mereka bisa ngasih saran lah untuk improve dari sisi manajemen seperti apa, improvementnya. Jadi ada kurang ini itu mereka naruh di kotak saran. Terus yang paling penting itu tidak menggunakan prinsip pokoknya Pak ketika kita berkomunikasi itu baik dari pengusaha maupun dari pekerja itu tidak menggunakan prinsip pokoknya. Pokoknya saya minta ini, pokoknya saya minta itu, jangan sampai terjadi. Ya betul, karena kalau sudah pokoknya itu ya susah nggak akan ketemukan ya kan, karena sudah sama-sama defense gitu loh ya. Oke, itu yang kita bisa diskusikan sahabat Merkuri. Silakan Pak Bono, terima kasih. Bu Wina, terima kasih. Nanti pertanyaannya akan saya bahas setelah kita break kembali ya Mas. Baik, Pak. Kita break ke iklan dulu sahabat Merkuri. Ada beberapa sahabat Merkuri yang pengen diskusi dengan Mas Samuel ya. Ini apa ini, ada pertanyaan. Tadi sudah saya tanyakan ini yang 5-6 ya Mas Dewa tadi, mudah-mudahan sudah mendengar. Kita ke Pak Bono dulu. Banyak perusahaan tidak mengizinkan punya serikat pekerja karena dianggap akan bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Bagaimana menyikapi ini, karena seringkali karyawan yang dikorbankan. Tapi tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Samuel bahwa sekarang 10 perusahaan punya 10 orang aja kalau misalnya berinisiatif, karyawannya berinisiatif bikin serikat pekerja bisa ya. Monggo silakan disampaikan kembali. Mungkin Pak Bono perlu pencerahan ini Mas. Oke, jadi untuk pembentukan serikat pekerja ketika di perusahaan itu ada 10 orang, karyawan itu bisa datang ke Disnaker untuk mendaftarkan pembentukan serikat pekerja, dan itu tidak perlu mendapat persetujuan dari perusahaan. Jadi nanti ketika sudah dibentuk, perusahaan akan mendapat tembusan dari Disnaker. Ini loh, di tempatmu karyawanmu sudah mendaftarkan serikat pekerja. Jadi nanti akan diberi tembusan. Jadi menolak itu tidak bisa, dan juga ada regulasinya. Jadi di Undang-Undang Serikat Pekerja nomor 2 tahun 2004 itu memang sudah dimention bahwa perusahaan itu tidak bisa menghalang-halangi, tidak bisa melarang tidak bisa menghalang-halangi atau menolak pembentukan serikat pekerja. Itu ada di Undang-Undang Serikat Pekerja nomor 2 tahun 2004. Biasanya memang inisiatif untuk adanya serikat pekerja muncul dari para karyawan ya. Dari para karyawan, bisa juga dari manajemen. Karena manajemen melihat itu tadi Mas Samuel bilang mungkin lebih serikat pekerja juga lebih memudahkan untuk proses komunikasi agar tidak
door to door lah langsung istilahnya ke karyawan gitu ya. Oke, Pak Bono, itu silakan untuk dibicarakan kalau misalnya memang pengen bikin serikat pekerja karena tidak semua kehadiran serikat pekerja itu berkonotasi negatif ya. Karena kita tetap harus melihat case by case. Artinya dengan serikat pekerja pun tadi PT SKA Group Mas Samuel terutamanya itu melihat itu memudahkan sosialisasi peraturan dan lain sebagainya. Apalagi ada LKS ya, LKS bipartit tadi itu. Oke, itu Pak Bono. Kemudian Mbak Wina. Oh, ini ternyata Mas Dewa, ini ada 3 pertanyaan. Nanti ya Mas ya, sabar. Saya ke Mbak Wina dulu. Apakah dengan serikat bisa memberikan masukan pada kontrol karyawan maupun manajemen di perusahaan? Maksudnya gimana? Apakah dengan adanya serikat pekerja itu bisa memberikan masukan untuk kontrol misalnya? Mungkin ada karyawan-karyawan yang tidak tidak disiplin misalnya, itu bisa nggak kok kontrolnya disampaikan melalui serikat pekerja? Bisa, jadi gimana? Pengalaman saya selalu melibatkan serikat pekerja dalam hal employee dialog. Kalau saya ngomong itu employee dialog itu ketika ada karyawan yang bermasalah, itu saya manggil dengan pengurus serikat pekerja. Jadi di situ saya dan pengurus itu mengemployi si karyawan yang bermasalah itu supaya si serikat pekerja ini juga merasa terlibat. Juga merasa dilibatkan dalam membina si anggotanya. Mereka tambah senang, Pak. Jadi ketika saya ngajak, termasuk dalam pemberian sanksi pun saya ngajak mereka. Si serikat pekerja itu saya ajak. Ini loh, karyawanmu bermasalah sesuai perjanjian kerja bersama atau sesuai peraturan perusahaan, dia terkena sanksi ini. Yes, kamu ikut. Oh iya Pak. Malah mereka nuturi si karyawan itu. Iya. Kamu jangan diulangi gini-gini. Malah mereka yang banyak ngomong ke anggotanya. Karena memang salah satu fungsi atau tugas dari serikat pekerja kan melakukan pembinaan terhadap anggota. Terhadap anggotanya yang notabene adalah karyawan di perusahaan itu, gitu ya. Itu Mbak Wina, kira-kira serikat pekerja itu memang bisa 2 arah ya. Tidak hanya serikat pekerja konotasinya hanya mewakili kepentingan pure karyawan, enggak, bisa juga menjadi kepanjangan tangan manajemen betul. Asal komunikasi pihak manajemen dengan serikat pekerjanya betul Pak. Ya. Sekarang kita ke 3 pertanyaan dari Mas Dewa. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi antara buruh dan pengusaha serta bawahan dan atasan? Penggunaan teknologi untuk meningkatkan komunikasi. Maksudnya mungkin apakah WhatsApp misalnya atau apa itu efisien atau efektif atau gimana caranya, itu sih yang ingin ditanyakan. Kalau terkait penggunaan teknologi ya itu mungkin ya kita ada grup grupnya di LKS bipartit itu kami ada grup. Jadi di situ ketika ada problem yang memang harus kita selesaikan immediately, harus selesai, itu kita komunikasi di grup. Jadi tidak perlu kita ketemuan. Jadi kita bisa komunikasi di grup. Terus terkait teknologi ya, setahu saya di grup aja sih. Jadi grup WA itu WhatsApp ya kami ada komunikasi di situ. Ya kami selesaikan dia di grup itu. Memang bisa. Kalau tidak bisa baru kami ketemuan. Tapi biasanya bukan untuk masalah-masalah dalam tanda petik masalah-masalah yang berat ya. Kalau yang berat masih face to face, benar. Masih dipanggil lah kayak gitu. Itu Mas Dewa, kalau ini belajar dari PT SKA Group ya. Kalau yang di SKA Group seperti itu. Mungkin di perusahaan yang lain beda-beda gitu ya. Implementasinya bisa beda-beda sih. Implementasinya bisa beda-beda. Itu. Kemudian yang berikutnya, apa saja strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi yang inklusif dan partisipatif dalam tim kerja? Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi yang inklusif
dan partisipasi dalam tim kerja. Ya, jadi strateginya apa Mas yang bisa dipakai? Komunikasinya yang pasti komunikasi ini Pak, yang tidak prinsip pokoknya tadi. Jadi kita sama-sama saling tahu itu bukan memandang ini ya posisinya ya, tapi memandang kepentingannya apa. Jadi kita tidak memandang posisi, tapi memandang kepentingannya apa. Kepentingan yang harus kita komunikasikan itu apa. Ya. Terus yang pasti ya komunikasi itu dilakukan secara rutin. Rutin ya. Rutin ya. Bisa dalam bentuk forum, bisa juga sekarang dengan ini balik lagi ke kemajuan teknologi tadi itu bisa melalui WhatsApp group misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya kita komunikasi itu harus rutin dengan pihak pekerja itu. Karena itu bisa mengurangi misunderstanding ya, kesalahpahaman yang namanya masing-masing pihak punya dalam tanda petik kepentingan itu kan pasti tidak sama kepentingannya. Pengusaha pinginnya untung banyak, pekerja pinginnya gajinya yang banyak gitu kan. Kan ada jargon Pak ya, ada jargon itu kita maksudnya pekerja sama pengusaha itu pasti beda pendapat karena pendapatannya beda. Itu jargonnya dulu gitu waktu saya awal kerja itu. Gitu ya. Ya. Beda pendapat karena pendapatannya beda. Ya benar juga gitu ya. Ya oke. Ada jargon seperti itu saya dulu. Ya, tapi kalau sekarang sih enggak sih menurut saya itu. Waktu saya dulu awal-awal kerja tahun 2000-an itu ada jargon seperti itu. Ya. Mudah-mudahan di era Presiden Prabowo ini hubungan industrial makin harmonis karena semua pihak juga dia sering-sering diajak bicara, diajak komunikasi begitu. Kemudian Mas Dewa juga menanyakan gini, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dan konflik dalam komunikasi antara buruh dan pengusaha atau bawahan dan atasan? Mengatasi konflik tadi sebenarnya sudah sempat kita singgung. Monggo silakan, mungkin Mas Dewa baru mengikuti diskusi kita. Karena kan yang namanya konflik itu kan sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi, apalagi dalam hubungan industrial. Nah ini yang pengen Mas Dewa tahu itu cara mengatasi perbedaan pendapat dan konflik itu seyogyanya seperti apa gitu. Oke, ya itu tadi. Jadi yang pasti antara pengusaha dengan pekerja itu harus tidak ada saling curiga. Jadi mindsetnya itu kalau di pengusaha itu pekerja ini adalah mitra. Begitupun juga di pekerja, pengusaha ini memang ingin saya sejahtera. Jadi mindset itu yang harus ditanamkan supaya ada ya ini hubungan yang tidak rumit ya. Dalam artian hubungan tidak rumit itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Memang kan tidak semua hal harus kita florkan karena mungkin ada hal yang konfidensial, terutama di sisi pekerja kan kita tetap harus menjaga sisi konfidensial itu. Tapi kalau memang itu perlu diinformasikan ke pekerja, maka seyogyanya juga pekerja itu harus tahu supaya mereka tidak merasa ini saya dibohongi, ini saya dikibulin oleh pengusaha. Jadi ketika kita berkomunikasi ini yang selalu saya terapkan itu, saya selalu memakai data. Jadi saya selalu memaparkan data. Jadi ketika ada data, otomatis dari pihak pekerja kan pasti tidak bisa ngeyel, pasti karena memang ya datanya seperti itu. Contoh kita perundingan upah, pengusaha mampunya sekian, akhirnya saya selalu nampilkan itu data produksi saya record entah 3-5 tahun ke belakang, ini loh data produksi seperti ini. Jadi saya tampilkan, jadi bukan data laba perusahaan sih, saya selalu menampilkan data produksi. Data produksi ya, dari situ kan pengusaha pekerja bisa tahu, pekerja sekarang itu pinter-pinter Pak. Gitu ya? Ya pinter-pinter, mereka tidak bisa kita
bohongi lagi nggak bisa. Jadi mereka itu sudah pinter. Intinya mereka akan percaya ketika kita bisa menampilkan data yang objektif dan akurat gitu lah. Terus yang pasti kita ketika berkomunikasi itu ya sebisa mungkin harus tahu posisi masing-masing. Jadi harus tahu, oh saya pekerja, oh saya pengusaha, itu harus tahu. Dan kita pinginnya itu yang tadi win-win solution itu nanti. Win-win solution itu supaya bisa tercapai. Oke, baik, itu Mas Dewa. Dan sekarang yang jadi pertanyaan besar juga itu adalah bagaimana atau seperti apa sih sebaiknya peran pemerintah dalam upaya menjadi fasilitator dan regulator begitu ya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Seperti apa Mas menurut Anda? Pemerintah harusnya mengambil peran, apakah so far selama ini pemerintah sudah cukup atau ya harusnya pemerintah mengambil ini gitu. Gimana Mas? Karena hubungan industrial ada 3 unsur Pak ya. Yang pertama itu ya pengusaha, kedua pekerja, ketiga pemerintah. Jadi peran pemerintah itu menurut saya sampai saat ini masih kurang kalau menurut saya. Jadi masih perlu harus di-improve. Ya. Yang pasti peran pemerintah itu ya bisa menjaga keseimbangan. Keseimbangan mungkin antara dunia usaha dengan dunianya pekerja. Karena pemerintah kan sebagai regulator atau pembuat aturan. Jadi ketika menyusun regulasi itu terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya harus jelas. Jadi jelas bukan maksudnya di aturannya cukup jelas itu. Jadi jelas itu bisa dipahami oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja. Ya intinya sosialisasi. Terus bisa juga pemerintah itu harus menjadi rujukan hukum ketika baik pengusaha maupun pekerja itu bertanya. Jadi pemerintah itu harus bisa memberikan jawaban. Ya namanya rujukan hukum karena memang regulatornya kan pemerintah. At least pemerintah kan juga harus bisa memberikan jawaban. Terus regulasi yang dibuat itu mestinya ya relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini. Jangan sampai ketinggalan. Itu yang paling penting ya. Terus bisa juga harus sebagai fasilitator dialog. Karena memang salah satu fungsi dari pemerintah kan sebagai pihak tripartit Pak. Ketika kita masalah dengan pekerja, kalau kita tidak bisa menyelesaikan bipartit internal itu kan larinya ke tripartit, ke disnaker, betul. Itu bisa jadi fasilitator dialog yang baik ya, tidak berpihak artinya berada di tengah-tengah. Oke, baik. Sebagai pertanyaan yang terakhir dan ini sekaligus juga menjadi closing statement dari diskusi kita hari ini, bagaimana membangun budaya industrial yang matang, fokus pada kolaborasi jangka panjang? Menurut Mas Samuel seperti apa Mas? Jadi kalau menurut saya yang pertama itu ya mengutamakan komunikasi atau dialog, bukan konfrontasi. Terus menanamkan nilai kepercayaan di antara pekerja dan pengusaha dan juga akuntabilitas. Terus selanjutnya menyelaraskan visi antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha atau laba perusahaan seperti yang tadi Pak Aldi bilang tadi, itu kan agak susah menyamakan visi itu. Itu PR terbesarnya di situ sih. Terus yang terakhir menurut saya ketika kita membuat program atau kebijakan, kita seyogyanya juga harus bisa melibatkan pekerja atau serikat pekerja. Oke, baik. Itu diskusi saya bersama narasumber untuk talk show kita dengan tema Serikat Pengusaha dan SDM mencari titik temu dalam hubungan industrial di talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra Emisi Consulting kali ini. Mas Samuel, terima kasih. Nama lengkap beliau adalah Samuel Bagus Raharjo,
Manager Human Resources dan General Affairs PT SKA Group. Matur nuwun Mas Samuel. Terima kasih Pak Aldi. Sehat-sehat terus. Ya, Sukses amin, Pak. untuk karirnya dan perusahaannya gitu ya. Amin. Ya, oke, baik. Saya Aldi juga mohon pamit mewakili narasumber. Kita berdua pamit, sampai ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya.